Oke, melihat kalimat ini, lihat tadi ini, I am a teacher, ya, dilihat itu, maka kau bisa membuat kalimat saya seorang murid. Maka bahasa Inggrisnya apa? I am a student. Semuanya, I am a student, gitu. Ya, hanya bedanya dalam bahasa Indonesia, saya murid, saya guru. Cuma bahasa Inggris hanya nambahi M kalau I, nambahi is kalau he atau she, nambahi R kalau they atau you. Itu aja, nggak usah diingat-ingat. Ketika kamu ngomong, kamu mau nanya sama orang ya, you teacher, gitu aja udah paham. Kamu nanya sama pasien, you teacher, nanti pasien jawab, yes, I'm a teacher. Nah, kalau mau lebih lengkap, you are a teacher, gitu ya. He is a teacher. Itu pun masih dalam kalimat yang sifatnya ucapannya bertanya. Kalau pengen lebih betul lagi, selain ucapannya juga susunannya. Menjadi bagaimana? Are you a teacher? Ketika lupa membalik-balik ya langsung aja, you teacher, you student. Ya, kalau ada orang asing ditanya gitu aja, orang asingnya tahu kok. Ya, you professor, ya. You manager, gitu aja. No, I'm not a manager. Nanti dia akan jawab, no, I'm not manager. I am a farmer. I'm not a manager. I am a dentist. Apa artinya dentist? Dokter gigi. Mungkin kalau kamu dokter gigi ya kamu bilang aja I am ini sambil nunjukkan gigi aja gitu. Nanti kan dia akan, oh ya gitu, nggak usah takut-takut ya. Kamu nunjukkan gigi, I am nanti dia akan, mungkin dia akan bantu kamu dengan, oh dentist. Nah, kamu baru bilang yes, I am a dentist, gitu ya, gitu ya. Makanya bawa kamus di HP kalau pas pengen praktek dengan turis atau dengan siapa saja, bawa kamu saja di HP sambil ngomong sambil lihat HP. Kamu misalnya pas ngomong dengan orang asing, orang asingnya nggak peduli atau langsung, oh sorry saya pergi, ya udah nggak apa-apa, I'm going now, sudah ditinggal aja, kamu nanti cari turis yang lain, gitu ya. Nanti lama-lama kamu terbiasa dan pede ya, confident, ya, confident and brave. Apa artinya? Confident itu percaya diri, brave itu apa? Berani, ya. Lama-lama brave, confident, ya. Itu ya. Terus teacher itu kan benda ya. Sekarang cari kalimat lain yang bukan benda, tapi sifat. Silakan buat. Berarti misalnya, ya, gemuk, kurus, cantik, ganteng, malas, rajin. Ayo, silakan buat. Silakan. Ya, you are handsome. You're handsome. Kamu lupa kata are karena you itu kan pasangannya are. Kamu bilang aja you handsome. Nanti bilang gitu ya sama dia ya. Dia siapa? Kakekmu. Itu ya. Dia siapa? Kakek. Bilang gitu sama kakek ya. You handsome, my grandpa, gitu ya. Ya. Kakekmu umur berapa? Berapa umurnya? Hampir 100 tahun. Ya, kakekmu. You're handsome. Lupa kata are ya? You handsome. You beautiful. You fat. Ya. Kalau pertanyaan ya tinggal kamu siap? Nah, silahkan. Ayo pertanyaan. You ready? Gitu. I am ready. You ready? Nah, itu ucapannya yang penting bertanya. Kalau mau lengkap menjadi you are ready. Lebih bagus lagi dibalik. Karena pertanyaan itu dibalik. Are you ready? Lupa membalik-balik ya langsung aja. You ready? You are ready. Gitu ya. He is handsome. He is handsome. Atau dibalik menjadi is he handsome. Gitu ya. Silakan dicari selain handsome dan ready dan tadi apa? Apa ayo?
kata sifat laki yang lain. Ayo. Ganteng. Kalau tinggi mungkin orang juga bisa. Gedung juga bisa. Buat kalimat. Lamaran kamu awas apa? Iya. Wow, panjang sekali ya, hampir 1 meter ya. Ya, Humaira ya. Ya, good. Silakan. Apa? Kata sifat aja sebut. Apa? Kata apa? Tinggi. Boleh. Tinggi nanti dihubungkan dengan ayahmu tinggi gitu. Ibumu ya, they are smart. Ya, they are smart. Ya. Misalnya pasien bilang, I have many students. Terus kamu tanya, they are smart? Gitu ya. Yes, they are smart. I have student at PKBM. Terus kamu tanya, they are smart? Ya. Atau lebih bagus lagi karena kalimat bertanya menjadi, are they smart? Ya. Gitu ya. Ketika lupa kata smart ya kamu tanya, bilang aja, they are cerdas. Ya, nanti pasien bantu. Yes, they are smart. Baru oh ya ya. Jadi berbicara itu sebenarnya sambil belajar. Ya. Apalagi dengan guru, dengan orang asing, tidak usah malu-malu. Gitu ya. If you want to practice your English, ini satu pondok toh. Bilang aja sama pondok supaya diantar kemana? Keraton. Nanti di sana mungkin bayar tiketnya 15 atau berapa sekarang 15.000, harinya Sabtu atau Minggu biasanya ya, Saturday or Sunday, nanti jam 10-an kira-kira, nanti di sana banyak orang asing ya, harinya Minggu atau Sabtu kalau ke keraton, minta diantar pakai mobil dari pondok ya. Kalau kamu punya jadwal begitu tidak usah takut-takut ya. Pak Sen, saya mau pondok, apakah pasien bisa mengantar atau menemani gitu aja. Kalau enggak ya udah kamu berangkat aja dengan ustadznya, masuk. Oh ya, nanti di keraton gini caranya. Minta sama guide ya. Guide tahu guide? Guide pemandunya yang berbahasa Inggris. Gitu ya. Bilang sama petugasnya, ini bayar berapa orang, misalnya dari rombongan 10 orang ya, nanti bayar 10 kali harga tiket siswa, mungkin lebih murah, atau 15 mungkin sama. Lalu minta guide yang berbahasa Inggris. Maksudnya minta guide yang berbahasa Inggris gimana? Guide-nya orang sini, orang Jawa, orang Indonesia, tapi dia akan memandu kamu, menunjukkan tempat-tempat yang ada di keraton dalam bahasa Inggris ya. They atau he or she will guide you, will escort mengantar, will take you round ya, mengantar keliling di dalam keraton. But he explains in English, menerangkan tempat-tempat di dalamnya dalam bahasa Inggris. Misalnya ini adalah apa, ini tempat apa, ini tempat apa dan sebagainya. Di antaranya nanti dia juga memakai kalimat-kalimat seperti ini, gitu ya. Misalnya ini adalah keratonnya atau istana raja misalnya. Sifat, selain sifat apa kira-kira? Benda ini teacher. Kalau sifat tadi he is smart, ya. I am smart. My father is smart. Ayah saya cerdas. My father is smart, ya. Paman saya cerdas. My uncle is smart. Uncle itu tulisannya gimana? Tulisannya uncele, bacanya uncle. Jadi kalau tulisannya muncele, bacanya apa? Ya, tuh, pinter tuh. Tuh temanmu dari mana? Sama, panggil aja. Sama. Bukan. Ya. Gimana? Uncle tulisannya gimana? Uncele. Bacanya apa? Uncle. Jadi kalau tulisannya muncele, bacanya apa? Oh, tuh tahu kan? Ya. Mangkel apa artinya marah? Ada bahasa Inggris mangkel? Nggak ada ya. Itu kan bahasa Jawa. Terus selain sifat, ayo apa? Tempat. Silakan buat kalimat ayah saya di Bandung. Sama ini rumusnya dengan ini.
ibu saya di dapur. Ya, silakan buat kalimat. Come on. Boleh. Ayah saya di Bandung. Ibu. Jadi kalau kamu ditanya, your father in Bandung? Yes, my father in Bandung. Kalau mau lebih lengkap, yes, my father is in Bandung. Sama enggak coba? Sama kan? I am in Bandung now. Saya sekarang di Bandung. I am in Jogja now. I am at PKBM now. I am a teacher. I am at PKBM. Ya. I am fine. Saya baik-baik saja. Berarti bisa apa? Bisa sifat, bisa benda, bisa tempat. Silakan buat tiga-tiganya. Dalam memperkenalkan diri, silakan gunakan ini. Contoh gini, memperkenalkan diri. Saya seorang siswa atau nama saya dulu. Saya seorang siswa. Kemudian yang kedua, saya mau bilang apa aja boleh. Saya bagus dalam bahasa Inggris boleh. Mau bilang saya lemah dalam bahasa Inggris juga boleh. I am weak gitu misalnya. Kalau bagus jadi I am good. Kalau lemah I am weak misalnya. Atau pakai not. I am not good at English. Terus satu lagi yang sekarang saya di PKBM bersama teman-teman. Itu juga rumusnya sama. Coba sekarang dari mulai memperkenalkan diri. My name is. Hello, my name is Maya Fatimah Awana Alafi. You can call me Ya. Yeah. I am a student. Ya, berarti sama dengan ini toh. I'm a teacher terus. Kemudian tadi saya ada di PKBM now. I am at PKBM now dengan teman-teman. With friends ya. Lalu ditambah lagi mau ngatain apa, mau ngomong apa, saya jelek dalam bahasa Inggris atau saya baik dalam bahasa Inggris. Itu sama dengan he is rich, he is tall, he is good. Ya, silakan mau bilang apa? Saya atau boleh nambahin not juga boleh, misalnya I'm not good at English juga boleh, silakan. Boleh I am good juga boleh, I am weak juga boleh, silakan apa yang dipilih. Mau bilang apa? Yang jelas cari kata sifat. Gembira aja, saya gembira sekarang bersama teman. Happy with friends. Sama nggak dengan ini? Sama. I'm a teacher. I'm happy. I am at PKBM. Kalau he ya, he is ya. He is a teacher. He is smart. Ya, he is happy. He is at PKBM. Ya. Sehingga ini silakan satu kalimat ini boleh dibuat kalimat yang positif, juga bisa yang negatif, bisa juga yang pertanyaan. Gitu. Kalau yang pertanyaan tinggal dibuat nadanya aja, nada bertanya. Kalau kamu nggak bisa membolak-balik, langsung aja nada bertanya. You are a teacher, itu aja. You are a businessman, jawabnya gimana? No, I'm Spider-Man. Nah, gitu kan? Ya. Ibu saya perawat. Ayo mengatakan. Ya, my mother is a nurse. Ibu saya sedih, itu kan sama. My mother is ngenes. Benar, ngenes. Itu bahasa Jawa ya. My mother is sedih apa? Sad, gitu kan. My mother is sad, gitu. Kan banyak bahasa Inggris yang juga mirip-mirip ya. Durian, bahasa Inggrisnya durian. Pulpen, pen. Pensil, pencil. Apalagi? Mirip. Buku jatuh, book gedebuk. Nah, mirip ya. Terus apa lagi? Rambutan, sama. Rambutan. Mangga, mango. Menoleh, mengo. Noleh. Mengo. Ya, bahasa Jawa ya. Ini banyak yang mirip. Mango. Lamp, apa? Lampu. Pencil. Pen, ya kan? Bambu, durian, rambutan, gitu ya. Jadi tidak usah bingung dengan bahasa Inggris. Usahakan kamu percaya diri bahwa dari PKBM bahasa Inggrisnya tidak kalah dengan yang dari formal. Ya, maksudnya keberaniannya terutama. Mungkin kalau
grammarnya mungkin karena mereka tiap hari dapat bahasa Inggris atau seminggu berapa jam tuh ya. Paling enggak keberaniannya ngomong, nulis dan sebagainya ya. Sekarang kamu usahakan tulis minimal satu-satu. Yang benda satu ya. Yang sifat satu, yang tempat satu. Tulis dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Indonesia, bukan Inggris. Yang benda selain I'm a teacher apa? Guru, siswa, petani, boleh dia, boleh paman. Yang sifat apa aja boleh. Tinggi, keras, miskin, kaya. Nggak usah takut tidak tahu Inggrisnya. Yang penting kamu nanti ngomong dia kaya, ya bilang aja he is kaya gitu. Itu sudah susunan bahasa Inggris. Nggak usah takut. Itu berapa, Pak? Apa? He is itu He is kenapa? artinya apa, he is? Dia adalah. Dia adalah. Iya, sama seperti ini. I am a teacher. Kalau he berarti is a teacher. Itu hanya pasangan aja kok. Kalau I pasangannya is, am. Kalau he pasangannya is. Ketika lupa ya udah aja tulis he a teacher. My mother a teacher. My father a farmer. Tulis petani. Tulis, nggak usah takut tidak tahu Inggrisnya. Kalau bisa di halaman kiri, nanti halaman kanannya Inggrisnya. Ya oke, silakan. Siapa yang sudah siap? Jadi sifat satu, yang kedua benda. Ya, contohnya teacher, farmer, policeman, businessman, pilot, soldier, tentara, ya. Businessman, ya. Terus yang satu tempat di sekolah, di PKBM, di Bandung, di atas meja. Apalagi di pojok ya, tempat itu kan semacam ya. Kalau mau bilang kucing itu di pojok ya udah, the cat is in the corner. Apalagi mereka ada di halaman ya. Terus setiap kalimat usahakan kamu bisa membuat negatifnya sehingga tinggal nambahin not. Jika kamu ingin mengatakan they are in the yard, mereka di halaman, ya kamu buat. Tapi usahakan Inggrisnya lisan aja, nggak usah ditulis. Boleh ditulis, tapi kalau salah jangan dihapus. Kalau salah dicoret, diganti ketika nanti lihat kamus yang betul yang mana. Tidak dihapus pakai tipek. Ya, kamu dulu 3, 1. Indonesia dulu baru Inggris. Indonesia. Kamu adalah temanku, oke? You are. Terus itu benda ya. Terus dia Indonesia. Dia ada di sekolah berarti tempat. Cool. He pasangannya is. Terus. Ya, ibuku sibuk. Ya, my mother is busy. Itu ya. So, ibuku sibuk. Ibuku seorang yang baik ya. Ya, gitu. Lagi yang lain yang udah siap ada 3-3-nya? Minimal 1. Yuk sudah. Apa? Indonesianya dulu. Perkenalan juga nggak apa? Boleh. Silakan. My name is. Hi, my name is Aditya Aryan Saputra Siregar. Yeah. I'm from Medan. Ya. And now I'm in Yogyakarta. Ya, itu juga sama. Terus I'm in Yogyakarta, betul. Terus. My mom is my angel. Ya, my mom is my angel. Terus. And this is my friend. This is my friend. PKBM. PKBM, good. Ya, oke. Itu semua sama rumusnya. Kalau kamu udah mampu, boleh menggunakan kata kerja. Misalnya, saya belajar di PKBM. Saya pergi ke PKBM naik sepeda. Kemudian apa lagi? Saya tidur. Itu kan kata kerja. Saya tidur jam 9 tiap malam. Saya sarapan jam 5 pagi. Jam 6. Itu semua kata kerja.
Nah, yang contoh kata kerja silakan lihat di sama di teks 3 yaitu I teach languages. Ayo silakan lihat dulu. Yang I'm a teacher, I teach languages. Berarti kata kerja. Kata kerja kan? Berarti kamu bisa mengatakan dalam perkenalanmu tambahi saya belajar di PKPM ya. Dilihat di sini. Di halamanmu di sini yaitu yang kalau tadi mana yang I am a teacher itu bisa benda yaitu I'm a teacher, he's a teacher, he's a businessman, my father is Spiderman ya kan gitu. Terus bisa he's a policeman, my mother is farmer. Kemudian bisa sifat tadi kan he is smart, my uncle is good ya. Kemudian my father is tall, tinggi ya. My mother is fat, gemuk misalnya gitu. Berarti sifat. Lihat lagi yang I'm a teacher, yang tempat yaitu he is in Bandung, I am here ya. Kamu kan kadang ditelepon tahu where are you? Jawabmu gimana? Sama rumusnya dengan ini. Where are you? Kamu ketika ditelepon jawabmu gimana? I am here, I am in Jogja. Ya. I am at school, I am at PKPM. Where is your mother? Ya, kamu jawab kan sama. She is in the kitchen. Ya. Kitchen apa artinya? Dapur. Kalau ayam? Chicken. Sekarang ayam di dapur. Tidak. Chicken in the kitchen. 10 kali. Ayo, ayam di dapur. Chicken in the kitchen. Ya, yang lain. Ayo bareng-bareng. Chicken in the kitchen, chicken in the kitchen, chicken in the kitchen, chicken in the kitchen. Nanti kan sebelum tidur berapa kali? 100 kali. Nanti kan akhirnya jadi chicken ya. Chicken beda ya. Kitchen ya. Ya. The chicken is in the kitchen. The chicken is in the garden. Di kebun. Lupa kata kebun ya. The chicken is in kebun. Langsung lihat kamus. Gitu. Nanti lama-lama tambah. Tulis saja ayamnya di kebun. Nggak usah bingung kebun apa ya. Jangan kebun. Saya nggak tahu Inggrisnya. Tulis kebun. Tapi setelah itu cari di kamus. Ya. Ya. Terus lihat ini yang I teach languages. Lihat. I teach languages. Sudah lihat? Sekarang buat. Ketika kamu kenalan, tambahi kata-kata kerja. Kalau sini saya mengajar bahasa, mungkin kamu akan mengatakan saya belajar matematik, bahasa Inggris, PKN, agama di PKPM. Di itu kan hanya tambahan tempat. Jadi gitu ya. Saya belajar matematik, saya belajar bahasa Inggris, saya belajar PKN. Kalau ini I teach language, saya mengajar. Jadi ini kata kerja. Silakan siapa udah bisa Indonesia tulis. Silakan semua tulis Indonesia dulu. Saya apa, dia apa, mereka apa, atau paman saya ngapain. Silakan tulis Indonesia, jangan Inggris. Nanti Inggrisnya diomongkan aja. Atau ditulis di sebelah kanan. Ketika lupa, ketika salah tidak dihapus, tapi dicoret, diganti yang betul. Diganti setelah lihat kamus yang betul apa. Silakan tulis sebanyak-banyaknya. Boleh nulis ibu memasak di dapur juga boleh. Nggak usah bingung dengan saya nggak tahu bahasa Inggrisnya dapur. Nggak usah, nanti bilang aja my mother masak in dapur gitu aja. Itu sudah ngomong Inggris. Karena susunannya begitu, cuma lupa kata memasak, lupa kata dapur. My mother masak in dapur. Apalagi boleh tambahin tempat maksudnya ya. Dia mengajar bahasa di sekolah. Dia mengajar bahasa Inggris di SMP. Ayah saya menjual sayur di pasar. Nanti yang kamu bisa Inggrisnya apa? Menjual apa? Tahu bahasa Inggrisnya menjual? Sell. Ya udah kamu bilang aja my father sell sayur in pasar gitu. Gitu caranya gitu. Di halaman sebelah kanan gitu. Nanti kalau udah tahu baru diganti. My mother sell sayur in pasar. Menulis selnya juga yang berani, tulis saja sell. Nanti baru cek di kamus tulisan sell yang betul kayak apa.
Setelah tahu sel yang betul seperti apa, dicoret kalau salah. Ternyata kamu nulis sel L-nya 1. Kemudian di kamus ternyata yang betul L-nya double 2. Nanti kamu coret aja, jangan dihapus. Dicoret, diganti yang betul apa di kamus. Silakan sebanyak-banyaknya buat kalimat. Ibu memasak di dapur boleh, ayah membaca koran, saya nonton YouTube tiap hari, saya belajar bahasa Arab di pondok juga boleh. Apalagi. Yang penting tulis ya, mengajar, belajar, menari, boleh juga pergi. Ya. Saya pergi ke pasar, boleh nambah waktu tiap hari. Guru mengajar saya, gitu juga boleh. Kalau mau pakai waktunya misalnya kemarin juga boleh. Sebenarnya ketika kamu mengatakan kemarin, walaupun pakai present boleh. Contohnya gini, saya pergi ke Jakarta kemarin, coba Inggrisnya apa? I went Ya, to Jakarta yesterday. Ketika kamu mengatakan go boleh, tapi usahakan keterangan waktunya disebutkan supaya tahu bahwa kamu memang pergi dan memang perginya kemarin. Jadi I go to Jakarta yesterday. Ya, karena ingatnya go. Yang betul apa? When. Jadi kamu daripada lupa kata when, ya bilang aja I go to Jakarta yesterday. Apalagi ibu memasak ya. Kemarin ya, he cooks, my mother cooks. Kalau mau lebih betul ya cooked. Karena umumnya bentuk lampau tambahnya ed, cooked. Seperti hanya kata apa? Played ya, bermain bola kemarin. He played football yesterday. Ketika lupa ya they play, tambah aja waktunya. He play yesterday. He play. Ya. Kamu udah buat apa kata kerjanya? Memasak, apa menari atau mendengarkan radio atau menonton YouTube? Apa? Bekerja. Coba bilang siapa? Ayah, ibu, paman boleh. Ayahku bekerja di kantor. Ya, my My father work works. in office atau at office ya. Works. Kalau mau lebih betul lagi works karena he. Kalau masih work. Tapi lupa ingatnya kata work ya sudah work aja. Karena yang pokok ada he, ada work, ada in office. Tapi kalau lebih betul lagi karena he berarti works ya. Seperti hanya dia belajar tiap hari, she studies. Kamu ingatnya study ya, she study. Yang penting tambah everyday ya. Itu hanya persoalan grammar. Ketika kamu harus ujian kata bahasa itu yang betul tambah s. Tapi kalau ngomong enggak usah mikir tambah s apa-apa. Yuk, kata apa? Nah, ya untuk tambahan perkenalan. Tapi yang dengan kata kerja misalnya saya apa? Ayo, saya belajar di PKBM. Kemudian tambah lagi saya pergi ke PKBM naik apa misalnya? Ayo. Paman saya seorang pembisnis Ya, berarti sama dengan yang tadi. My uncle is. dan dia seorang kaya Ya, terus. dan saya seorang pelatih pribadi. Oke, Inggriskan. My uncle Is is a businessman. businessman or Spiderman? Businessman. Ya, terus. Businessman and Terus? he is crazy rich Ya. and I am is a personal trainer. Ya, ya personal. Sekarang tambahkan yang kata kerja seperti hanya I teach language kata kerja. Silakan. Contohnya apa? Saya belajar di PKBM. Saya pergi kan kata kerja. Pergi ke PKBM naik motor. Saya bangun atau saya bangun pagi. Saya bangun jam 5. Apalagi saya bermain bola tiap hari Minggu. Apalagi saya membuka HP tiap malam. Ayo silakan cari aja
untuk mengungkapkan kegiatan dirinya. Tapi yang kata kerja seperti hanya ini, I teach languages. Saya mengajar bahasa. Oke. Saya Indonesianya dulu. Indonesia dulu. Ya. Biar teman-teman berlatih atau membantu Inggrisnya. Ayo. Saya pergi ke rumah. Saya pergi ke sekolah dari rumah Ya. menaiki sepeda. Ya, silakan Inggriskan. I I go to school. ya. By ya. By Bicycle. apa itu? By bicycle. Bicycle. Iya. Naik mobil apa? By car. Kereta api by train. Pesawat by air. Kemudian kalau jalan kaki I go to PKBM by bicycle. Ya, betul. Yang betul apa kira-kira? On foot, gitu ya. FOOT. On foot. Kalau FOOD, food itu makanan. I go to school on foot, gitu ya. On foot, gitu. Terus, ya yang udah ini yang kata kerja dari I, silakan untuk menambah tentang dirimu, kegiatanmu. I am eat meatball. I eat, ya tanpa M. I eat. Jadi kalau udah kata kerja boleh, orang juga paham, cuma kalau sudah bisa terlatih hilangkan kata M-nya. I eat meatball. Ya, I eat I eat meatball. Apa boleh nambah waktunya? Tiap hari apa tiap minggu? Every I am eating meatball today. Oh ya, boleh. Kalau I'm eating berarti sekarang. Itu hanya soal waktu. Kalau he is eating. Kalau they are eating. Itu artinya apa? Sekarang ya, kalau ada ing. He is eating, I am eating, they are eating. Ada lagi? Yang sifatnya kegiatan sehari-hari. Saya belajar apa di pondok? She reads novel. She reads novel every day misalnya. I read novel every day. Apalagi ini yang apa? Kata kerjanya sebutkan aja. Ayo, apa? Kata apa? Makan boleh, minum boleh. My mother is making cake. Ya, my mother is making cake. Kalau is making itu artinya sedang. Ya, sedang. Boleh tambah waktu now misalnya sekarang. Bisa juga today sekarang ya. Intinya hanya bedanya kalau ada is sama ing itu ada are atau ing itu tambah artinya sedang. Tapi kalau yang kebiasaan tanpa is langsung aja my mother cook every day. Cooks pakai s ya. My mother cooks every day. I play badminton every day. Tapi kalau he plays ya, itu tidak usah diingat-ingat. Yang pokok sebut aja waktunya. He play badminton. Tapi kalau ingat ya he plays badminton every day. I play badminton every day. Kalau they play badminton every day. He plays football. Ya. Dia berenang. Ayo. Ya. Ketika kamu mengenalkan diri saya berenang tiap minggu ya. I swim every week. I swim every week. Ya. Yuk, kata kerjanya apa, Mas? Punya kata kerja apa? Mandi, tidur, boleh. Makan, minum. Apa kata kerjanya? Punya? Makan atau tidur atau minum? Boleh. Ya, bentar lagi ya. Apa? Punya kata kerja apa? Saya Ya, punya kata kerja apa? hobi saya tiap hari olahraga. Oh ya, kalau itu kembali ke I'm a teacher. My hobby is, ya, karena kembali ke I'm a teacher. My hobby is reading. Cuma bedanya teacher diganti reading. Ya, oh ya, berarti bisa juga diganti ing. Ing di situ artinya gerund ya, bentuk gerund. Ya, gerund. Ya. Oke, thank you very much. So, di rumah PR-nya buat kalimat sebanyak-banyaknya yang benda, yang sifat, yang tempat. Yang kedua yang kerja, ya. Kemudian kalau kata kerja pun bisa untuk bertanya, gitu ya.
Contohnya gimana? Kan I teach language. Kamu kalau mau bilang you teach language gitu aja kalau mau nanya sama orang. You play badminton every day gitu aja. You cook every day. You watch TV every week. You apa lagi? You watch YouTube every day gitu ya. Oke, thank you very much. Do not forget ya. Kemudian kalau pertanyaan juga gitu. Ya, tinggal nadanya bertanya. Kalau pertanyaan nadanya ditambah dengan do seperti ini nih. Do you really ya? Kalau lupa ya enggak usah pakai do. You love her, you love me gitu. Tapi kalau ingat ya, do you love me gitu ya. Kalau he, does he. Lihat yang di sini, do you itu artinya memang kata bahasanya pakai do. Ketika lupa ya langsung aja you love me. Ya, besok kamu nanya gitu ya di WA ya. Nanya sama siapa? Nanya sama kakekmu, ya kan? You love me gitu ya. Kamu nanya sama siapa? You love me. Nanya sama nenekmu gitu ya. Ini Mbak, kamu nanya sama kakekmu ya. You love me, kalau mau lebih betul ya do you love me. Seperti di sini. Ya, oke, thank you dikumpulkan. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.